Tsumma qala al-musannifu rahimahullah syartul hukmi. Kemudian dalam qiyas itu ada hukum asal. Wa min ahammi syurutil hukmi ayyakuna kal illati fin nafyi wal isbat. Jadi di antara syarat illah yang digunakan dalam qiyas itu harus apa? Harus sesuai antara nafi dan isbatnya. Artinya apa? Begitu ada illah maka pasti ada hukum. Tidak ada illah pasti tidak ada hukum. Itu namanya illah muttaridah wa munakisah. Jadi misalkan dalam permasalahan khomer, kenapa khomer diharamkan? Karena khomer itu mempunyai sifat yaitu memabukkan, berpotensi untuk memabukkan. Dimana kalau khomer tersebut memabukkan, maka otomatis khomer akan haram. Kalau khomer tidak memabukkan, andai kata khomer tidak memabukkan, maka tidak akan ada hukum haram. Maka sesuai dengan pernyataan yang diutarakan oleh beliau di sini, syartul hukmi. Di antara syartul hukmi ayyakuna kal illah, harus seperti illahnya. Di mana kalau illahnya itu tidak ada, maka hukumnya tidak ada. Kalau illahnya itu isbat ada, fayujad, maka hukumnya itu ada. In wujidat, kalau illahnya ada, maka hukumnya ada. In intafat, kalau illahnya tidak ada, maka hukumnya pun ikut juga tidak ada. Nah, ini termasuk bagian dari syarat al-hukmi ya dalam qiyas. Namanya illah muttaridah kalau seperti ini. Hukumnya selalu ikut pada illah. Hukumnya selalu ikut pada illahnya. Illahnya demikian, maka hukumnya demikian. Illahnya tidak ada, hukum tidak ada. Illahnya ada, maka hukum ada. Persis seperti permasalahan khomer. Khomer kenapa diharamkan? Hurrimal khomru li iskarihi. Diharamkannya khomer karena khomer itu memabukkan. Berarti di mana ada illah, maka ada hukum. Kalau tidak ada illah, tidak ada hukum. Tidak. Khomer kalau sudah tidak memabukkan lagi ya, itu namanya bukan khomer. Bukannya kalau khomer meski tidak memabukkan tetap haram. Kenapa? Ada nas di Al-Quran. Nah gini, perhatikan. Ulama membahas bahwasanya khomer kalau sudah tidak memabukkan itu tidak haram. Kenapa? Innamal khomrul iskari. Kenapa? Itu beralih, bukan dikatakan khomer lagi. Kalau ada khomer ya, khomer ketika berpotensi untuk memabukkan. Jadi kalau misalkan ada minuman nih, minuman khomer atau minuman keras tapi sudah tidak memabukkan lagi, namanya bukan minuman keras. Namanya bukan minuman keras lagi. Kenapa? Karena tidak memabukkan. Itu pindah namanya menjadi khal. Menjadi khal. Ya, istilahnya seperti itu. Itu kan dibahas oleh para fuqaha. Bahwasanya kalau khomer idza takhallalatil khamru, apabila khomer sudah berubah, artinya sudah tidak memabukkan lagi, fahuwa tahirun, maka khomer itu berpindah menjadi suci dan bisa dikonsumsi. Jadi dikatakan khomer, summiyatil khomru li iskarih li mukhamaratihil aqlah. Dikatakan khomer karena khomer tersebut berpotensi untuk menutupi akal. Sedangkan di sini nggak ada. Nah. Iya. Apakah setiap perkara yang memabukkan itu menjadi ilat sebuah hukum? Naam. Ya, menurut jumhurul ulama, Syafi'iyah wal Malikiyah wal Hanabilah mengatakan bahwasanya yang dimaksud khomer adalah kullu syarabin muskir. Ini kaidahnya. Semua minuman yang berpotensi memabukkan itu namanya khomer. Menurut jumhurul ulama, Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah mengatakan bahwasanya semua minuman yang berpotensi memabukkan itu namanya khomer. Kalau Imam Abu Hanifah, terlepas dari hukum dari Abu Hanifah sendiri bahwasanya semua minuman yang memabukkan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, minuman terbuat dari perasan anggur. Kalau minuman yang memabukkan tersebut
terbuat dari perasan anggur, itu namanya khamr dan hukumnya haram. Kalau misalkan ada minuman tidak terbuat dari perasan anggur tapi juga berpotensi memabukkan, maka itu namanya bukan khamr tapi nabiz istilahnya. Nabiz itu adalah minuman rendaman kurma atau kismis semacam itu, kemudian didiamkan beberapa hari dan akan menjadi keras, akan baunya menjadi keras, dan kalau diminum akan berpotensi tinggi untuk memabukkan. Maka itu namanya nabiz menurut Abu Hanifah. Tapi di sini tetap haram. Ulama membahas dalam masalah nabiz. Iya, harus berupa ma'i atau mutlak. Jamid mah nggak masuk ya. Jamid nggak masuk. Jamid nggak masuk. Di al-khamru kullu ma'i'in muskirin, seperti itu. Kenapa? Karena kalau jamid itu sudah masuk pada permasalahan yang lain. Jadi itu antara suci dan tidak sucinya. Walaupun sama-sama tidak boleh dikonsumsi.